Pace bene, bacaan hari ini menarik. Bukan kita yang bilang, Yesus sendiri yang katakan. Iman seperti ini, sebesar ini belum pernah kujumpai di antara orang Israel sekalipun. Apa itu? Ada seorang yang meminta kesembuhan bukan untuk dirinya. Ini yang pertama, bukan untuk dirinya. Untuk siapa? Untuk hambanya. Ini yang kedua. Seorang Tuhan meminta kesembuhan untuk hambanya, seseorang yang mencintai hambanya. Ini memerhatikan dengan penuh kasih. Yang ketiga, dan ini yang terutama, ya Tuhan, aku tidak pantas untuk menyambut Tuhan datang ke rumah saya. Bersabdalah saja maka hamba saya itu akan sembuh. Ini puncaknya yang saya pikir yang untuk masa sekarang makin sulit ditemukan. Sekarang ini justru kita membahasakan iman dengan rupa yang harus bisa diuji secara kasat mata. Kita makin beriman kalau seseorang yang kita lihat lumpuh jadi berjalan. Seseorang yang buta melihat, atau yang bisu tiba-tiba bicara. Yang sakit ginjal, sakit apa, setelah disentuh oleh pemimpin agama menjadi hilang sakitnya, baru beriman atau makin terang imannya. Kalau tidak ada itu, kurang beriman. Hari ini si hamba itu si orang ini yang meminta kesembuhan buat hambanya mengajari kita untuk beriman. Dan gereja melihat ini juga istimewa. Karena itulah setiap sebelum menerima Ekaristi kita berkata, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Sering kita ucapkan, boleh jadi karena saking seringnya nilainya bisa hilang karena menjadi kebiasaan, habitudine. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya. Kita kenal diri kita, keterbatasan, kekurangan kita. Dan karena kita tahu kekurangan kita, kita minta tolong. Dan kita tahu kepada siapa kita minta tolong. Kadang kita memang tidak menyadari kesalahan kita, sehingga kita tetap merasa layak, tidak merasa butuh bantuan, sehingga tidak terjadi perubahan positif dalam hidup kita. Nah, bukan hanya sekedar tahu kekurangannya, bersabdalah. Toh si orang ini mengajari kita untuk meminta panduan dari Tuhan. Bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus berkata bahwa semua ini akan berlalu, tetapi sabdaku akan terus ada, tidak akan berlalu, non passeranno. Dan demikian juga bersabdalah, dengan berkata itu kita membuka diri pada kata-katanya. Bukan hal gampang, karena seringkali kita berpaling dari maksud awal, berpaling dari kata-kata yang kita tahu itu baik, benar, karena ada keinginan lain yang lebih kita minati dalam hidup kita. Dan ini seringkali bentrok batin yang kita miliki. Kita tahu apa yang baik, kita tahu apa yang benar. Tanpa video ini pun kita sudah menemukan itu. Tetapi kenyataannya kita kesulitan melakukan yang baik dan benar, karena ada keinginan-keinginan lain yang lebih kuat, yang menyenangkan meski hanya sesaat, tetapi kita lakukan itu. Semoga kita terbantu untuk semakin beriman oleh bacaan hari ini. Ya Tuhan, bersabdalah saja maka hambaku itu akan sembuh. Ya Tuhan, bersabdalah saja maka aku akan sembuh. Ada iman di sana, ada penyerahan diri juga, dan pengakuan diri. Mengakui kekurangan, menerima, meminta sabda, tuntunan, dan percaya. Semoga karena kita mengakui kekurangan kita, kita dengan rendah hati meminta bantuan dari Tuhan, agar kita sanggup untuk percaya lebih lagi. Pace e bene.